video sejumlah buruh mengsweeping pabrik PT Yihong Novatex di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan mengajak para pekerja yang masih bekerja untuk mogok kerja dan ikut aksi demo viral di media sosial. Imbas ajakan mogok kerja dan demo tersebut, PT Yihong Novatex Indonesia memutuskan untuk melakukan PHK seluruh karyawannya. PHK massal ini terjadi sejak awal Maret setelah pabrik yang bergerak di sektor sablon sepatu tersebut resmi menghentikan operasionalnya. Detik-detik aksi buruh melakukan sweeping itu terekam dalam video yang beredar di media sosial. PT Yihong Novatex Indonesia melakukan PHK massal setelah aksi mogok kerja dari para pekerjanya selama 4 hari. Total ada 1.126 pekerja yang di PHK setelah perusahaan menyebut merugi besar karena terjadi pembatalan pesanan bayar lantaran aksi mogok kerja tersebut. Pihak manajemen menyampaikan perusahaan telah mengalami kerugian besar dan melakukan PHK kepada 1.126 pekerja karena aksi mogok kerja yang dilakukan selama 4 hari pada awal Maret lalu. Tekanan finansial akibat keterlambatan pengiriman barang karena pekerja tidak menyelesaikan pesanan dari buyer sehingga membuat buyer akhirnya menarik pesanan. Dengan tidak adanya pemasukan membuat perusahaan tidak bisa beroperasi dan berakhir tutup. Kini ribuan buruh pabrik ini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Sementara Disnaker Cirebon sedang mengkaji keputusan PHK ini. Sebelumnya, Kepala Disnaker Cirebon Novi Hendrianto mengaku sedang mengkaji ulang keputusan PHK. Mengingat PT Yihong Novatex Indonesia tidak dalam kondisi pilot, pihak perusahaan wajib menaati rekomendasi yang diberikan pengawas ketenagakerjaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. PT Yihong keren, pecah 1.126 karyawan, demo mogok kerja 4 hari. Orang habis lebaran capek-capek cari kerja, 1.126 aku dikecat semua. Kocak, ngopi woy, ya sarjana aja banyak pada nganggur. Mana pengen dipaksa, kocak. Karyawan PT Yihong demo, katanya mereka dipecat secara sepihak. Loh, bukannya mereka sendiri yang menginginkan yang berdemo untuk menutup PT Yihong sampai mereka mogok kerja sampai 4 hari. Berapa ratus juta, berapa ratus miliar kerugian PT Yihong. Dengan tindakan mereka, akhirnya PT Yihong menutup PT-nya dan mem-PHK ribuan karyawan. Setelah dipecat, mereka protes, katanya dipecat secara sepihak. Loh, kok sepihak? Kan kalian sendiri yang ingin menutup PT Yihong. Artinya kalau kalian menutup PT Yihong akan ada PHK. Kalau kalian di PHK, yaitu berarti tuntutan kalian sendiri, keinginan kalian sendiri. Jangan mengaku di PHK secara sepihak. Ini gimana sih konsepnya? Kan kalian minta ditutup tuh PT Yihong. PT Yihong udah mengabulkan mendengarkan aspirasi kalian dengan cara menutup PT-nya selama 4 hari. Kok sekarang demo lagi? Minta dibuka. Buntut dari kasus demo PT ini minta ditutup, tahu nggak lo? 1.126 karyawan di PHK. Makanya saran dari gua, kalau masih minum air di sumur itu jangan ngeludahin sumur sendiri, ntar kena. Kok sekarang pada demo lagi? Buka. Gimana? Enak nggak jadi pengangguran? Kan PT-nya udah baik tuh, udah mendengarkan aspirasi kalian. Kenapa lagi masalahnya? Apa lagi di sini coba? Kalian berharapnya, oh kita bakal didengerin nih dengan cara ngancem nih PT karena nggak mungkin tutup. Buktinya apa? Buktinya tutup. Nih karyawan yang minta tutup kemarin, coba dong mana suaranya di komentar. Gue mau denger nih. Minimal bacainlah komen-komen yang ada di TikTok. Bener nggak? Waktu PT Yihong pecat 3 orang, wah itu semua orang pada heboh. Karyawan semua pada ngamuk guys. Demo gede-gedean, langsung sweeping HRD ke dalam kantor. Mogok kerja 4 hari, solidaritas katanya. Tapi endingnya kena batu sendiri loh. 4 hari pabrik lumpuh, nggak ada produksi, vendor kabur, orderan batal, rugi. Ya pasti rugi lah. Bukan rugi ratusan juta guys, miliaran. Akhirnya pabrik langsung tutup permanen, game over. Sesuai permintaan kalian kan, tutup pabrik. Nah,
Tuh. Yang lucunya, sekarang tuh mereka lagi demo di kantor pemerintahan. Buat apa? Suruh buka pabrik lagi, buat nerima mereka kerja di sana lagi. Lah yang bikin tutup siapa? Yang bikin bangkrut siapa? Udah bakar kapal sendiri, sekarang nyebur minta tolong. SDM kita tuh jujur, IQ-nya rendah banget sumpah. Gampang emosi, so paling bener, kerja asal-asalan, pas dikasih sanksi, ngamuk. Kalian tuh nggak mikir keluarga, anak istri kalian, nggak mikir cicilan kalian. Kalian masih pinjol kan? Mau naik gaji tapi performa jeblok. Kalian lihat sono tetangga kita Vietnam, pabrik dia sekarang maju banget. Karena SDM-nya luar biasa, gak gampang baperan. Makanya pemerintah mau support, dikasih subsidi. Karena SDM-nya tuh niat, disiplin, fokus kerja, nggak banyak drama. Makanya banyak investor asing mau masuk ke Vietnam untuk membesarkan pabriknya mereka. Karena mereka tahu SDM-nya tuh luar biasa. Kita baru 3 orang dipecat aja udah pada rusuh. Solidaritas apa sih yang kalian cari? Terus sekarang kalian nganggur kan rame-rame? Makanya kerja tuh jangan cuma pakai mulut, pakai otak nih. Usai bentangan spanduk tutup PT Yohong, ini salah ya, misalnya PT Yihong. Pihak PT Yihong kabulkan PHK 1126 pegawainya gegara mogok kerja 4 hari. Mantap, mogok minta naik gaji malah di PHK semua, terus si PT-nya malah tutup. Sering-sering aja begini ya, biasa makanya di Konoha begini nih. Skill nggak seberapa, demo minta naik gaji sampai mogok kerja 4 hari. Sedangkan itu pabrik udah harus kejar orderan, jadi mending ditutup sekalian gitu. Nice. Setelah pabriknya ditutup, mereka berunjuk rasa menuntut untuk dipekerjakan kembali. Dikira nih pabrik punya bapak moyangnya kali ya, anjay. Mantep Bang Yana nih, si Bang Yana nih. Luar biasa. Ya ini ya teman-teman, kita berhak juga menuntut hak kita sebagai pekerja. Cuman kita lihat juga ya perusahaannya apakah mampu apa enggak. Apalagi di Konoha rakyatnya begitu banyak, hampir 300 juta orang, tapi lapangan kerjanya sedikit. Jadi ya lihat juga, apalagi suka ditekan sama ormas, kondisi politik yang tidak stabil. Enakan ke Vietnam kali, nguyen atau ke Thailand sekalian make nggak deh, ntar akun gue di ban lagi. Usai bentangkan spanduk tutup PT Yihong, pihak PT Yihong kabulkan PHK 1126 pegawainya gegara mogok kerja 4 hari. Nih, inilah pentingnya kita tuh berpikir secara cermat dulu sebelum kita bertindak ya. Kalau kita mikirnya pendek ya seperti ini, akhirnya semua dirugikan. Kalau sampai pabriknya tutup dan memecat seluruh pegawainya, pengangguran kan makin banyak. Anda jadi pengangguran. Mereka tuh mogok ya kalau nggak salah gara-gara 3 karyawan yang dianggap bermasalah oleh perusahaan itu dipecat. Terus mereka melakukan mogok kerja 4 hari. Tentu saja hal ini tuh kan mengganggu operasional pabrik ya, perusahaan ya. Nah, kalau sampai pabrik ditutup, karyawan seluruhnya di PHK, siapa yang rugi? Siapa yang rugi coba? Yang rugi adalah para pekerja, masyarakat, dan juga pemerintah. Otomatis mereka harus menyediakan lapangan kerja sebanyak 1126 pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang dipecat ini. Kalau enggak ya nambah pengangguran. Semoga ini tidak terjadi di pabrik-pabrik lain. Karyawan itu lebih cermat lagi. Kalaupun ada karyawan yang bermasalah yang dipecat, ya biarkan. Mereka kan bermasalah. Pasti pihak perusahaan sudah menyelidiki kesalahan mereka dan punya bukti-bukti kuat ya kenapa mereka tuh sampai dipecat. Begitu, jangan salah bener dibela gitu, bela mati-matian. Akhirnya rugi sendiri. Akhirnya sumber pendapatan kalian yang jadinya tertutup. Rugi kan? Saat kita sama-sama terluka, belajar jadi bangsa yang cerdas. Perusahaan baru 2 tahun berdiri, baru belajar berjalan, tapi sudah tumbang. Bukan karena pesaing, bukan karena bangkrut, tapi karena kehilangan harapan. 4 hari mogok kerja, cukup untuk buyer membatalkan kontrak, investor menarik dukungan, produksi berhenti, operasional lumpuh, nafas perusahaan berhenti. Kita semua tumbang, bukan hanya 1126 pekerja yang kehilangan penghasilan, tapi seluruh sistem runtuh, dari manajemen sampai cleaning service. Semua sama-sama pulang dengan air mata. Tapi inilah yang jarang dibicarakan. Banyak yang cepat membela, tapi sedikit yang mau menyelami akar persoalan. Perusahaan belum BEP,
Kami belum balik modal. Perusahaan dan buruh sebenarnya sama-sama belum menikmati hasil, sama-sama sedang berjuang. Demo adalah hak, tapi saat tuntutan tak dibarengi komunikasi, saat aspirasi digerakkan oleh suara-suara dari luar yang tak paham kondisi dalam, yang runtuh bukan hanya pabrik, tapi juga masa depan ribuan keluarga. Saat semua pihak saling menyalahkan, tak ada yang menang, yang ada hanya luka dan PHK massal. Bangsa ini tidak kekurangan suara lantang, tapi seringkali kurang cermat memilah mana yang tulus, mana yang manipulatif. Bijak bukan berarti diam, tapi tahu kapan bicara dan kapan mendengar. Tidak semua yang keras itu benar, tidak semua yang diam itu salah. Mari belajar jadi masyarakat yang kuat, bukan karena mudah marah, tapi karena cerdas menilai keadaan. Kami tidak anti kritik, kami tidak alergi demo, tapi kami ingin didengar juga sebelum semuanya hancur. Karena kalau setiap pabrik yang baru berdiri langsung tumbang karena miskomunikasi, lalu siapa yang berani membuka lapangan kerja di masa depan? Kami hanya ingin berjalan lebih jauh, tapi langkah kami dipatahkan sebelum sempat berlari.